agak berbeda, oke ya. Walaupun cara data diolah itu sama, oke ya. Jadi melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, oke. Dan hubungannya adalah pengaruh, oke ya. Jadi adakah satu variabel ini dapat mempengaruhi variabel yang lain? Dan begitu juga ketika ada pengaruh, maka kita juga bisa memprediksi, ya. Dari hasil data regresi nanti kita bisa memprediksi hasil dari suatu data yang kita dapatkan. Oke. Mungkin sebagai contoh ya, oke, kemarin tentang korelasi, oke, kita menghubungkan apa di antara korelasi yang kita pelajari kemarin. Masih ingat? Kan antara itu Pak, merokok setiap hari dengan kesehatan. Oke ya, oke. Itu di antara contoh, oke ya. Oke, bahwa kesehatan jantung ataupun merokok berkorelasi dengan kesehatan jantung. Oke ya. Oke. Dalam regresi kita bisa memprediksi, oke ya. Setelah kita dapatkan datanya, kita memprediksi bahwa seseorang ini kesehatan jantungnya akan sekian apabila ngerokoknya sekian hari umpama. Ya, ya. Jadi dari data yang kita dapatkan, yang contoh kemarin adalah ketika orang merokok setiap hari, oke, ternyata jantungnya sekian, gitu ya. Oke. Setelah berapa hari kesehatan jantungnya menurun sekian, oke ya. Ya. Nah, dalam regresi kita memprediksi dari data yang kita dapatkan tadi bahwa jantung seseorang ini akan sehat ataupun akan tambah buruk melihat berapa banyak rokok yang dia habiskan. Oke. Nah, itulah sebenarnya regresi. Jadi yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah pengaruh. Dari pengaruh tersebut kita bisa memprediksi. Contoh sebelumnya apa? Selain rokok. Rokok adalah contoh yang Hasil belajar terhadap nilai siswa. hasil belajar, oke ya. Hasil belajar, Lama belajar, dokter. iya, oke ya. Lama Lama belajar. belajar dengan hasil, hasil ujian ya, oke ya. Oke. Kita lihat berapa jam dia belajar dan berapa hasil ujiannya. Ya, ternyata ada korelasi yang positif. Oke. Oke. Taruhlah dalam regresi itu kita bisa mendapatkan formula. Ternyata rata-rata anak yang belajar 1 jam umpamanya, dia bisa meningkatkan, taruhlah nilainya 2 ataupun 3 angka. Oke. Maka kita bisa memprediksi dengan data yang kita dapatkan, apabila dia ingin nilainya sekian, maka dia harus nambah berapa jam lagi dia belajar sehingga hasil yang dia inginkan itu tercapai. Nah, kita bisa dapatkan formula itu menggunakan regresi ini. Ya, bisa dipahami ya konsepnya. Ya, ya. Jadi regresi ini dapat memprediksi berdasarkan hasil ataupun data yang kita dapat, bisa memprediksi sesuatu variabel dependen dengan data yang kita dapat. Oke. Jadi regresi ini adalah extension, ataupun kelanjutan daripada korelasi. Oke, ya. Karena kita tahu bahwa lama belajar berkorelasi dengan hasil ujian,
maka dari itulah kita bisa memprediksi hasil ujiannya. Oke. Dia berapa jam, oke, kita hitung dengan jam, berapa jam dia belajar dan berapa hasil ujiannya. Dari sanalah kita bisa memprediksi. Oke. Kenapa? Karena kita sudah dapatkan dari data tersebut bahwa lama belajar mempengaruhi hasil ujian. Oke ya. Taruhlah rata-rata kita dapati bahwa setiap jam mereka belajar itu nilainya nambah 3 angka, umpam. Oke? Ya. Jadi kebetulan sekarang umpamanya angkanya ataupun hasil ujiannya taruhlah 70. Oke ya, 70. Kalau dia ingin, tapi formulanya kita udah dapatkan ya. Oke, formulanya kita dapatkan bahwa setiap jam naik 3 angka. Kalau seseorang yang dapatkan 70, oke, berapa jam, oke, lagi ketika seseorang ingin mendapatkan taruhlah 80. Apabila setiap jamnya dapat menaikkan 3 angka. Nah, kita bisa kalkulasi menggunakan formula regresi. Oke, bisa dipahami ya? Saya harus menjelaskan konsepnya dulu. Tadi sudah dipresentasikan bahwa X mempengaruhi Y. Oke ya. Oke, dari data kita akan simpulkan, oke, kita dapat formula regresi namanya, yang mana dengan formula itu kita bisa menyimpulkan ataupun bisa memprediksi, oke, berdasarkan data yang kita dapatkan, oke, sesuatu yang kita inginkan pada masa hadapan, oke, mengikut kepada data itu. Iya. Jadi regresi ini bukan hanya melihat korelasinya, tapi juga melihat pengaruh, dan dari pengaruh tersebut kita bisa memprediksi. Nih, taruhlah umpamanya omset jualan umpamanya. Oke. Nah, kelihatan apa yang saya ini? Belum, Dok. Belum. Oke, halo, boleh dengar ya? Mendengar. Dok. Dengarlah. Dok. Oke, apa yang apa namanya? Ini tentang data, oke ya. Hal yang sangat simpel sekali, oke ya. Yang mana kita ada omset penjualan, ada pengalaman. Ini pengalaman pakai tahun. Oke. Ini satu karyawan ya. Oke, ini respondennya kita kasih tahu karyawan. Oke. Karyawan 1-2 tahun pengalamannya. Omsetnya 5. Taruhlah ini 5.000 lah. Kedua 3 tahun omsetnya 8.000. Oke.
Yang ketiga 2 tahun omsetnya ada 8.000. Oke. Ada 5 tahun 7.000. Oke. Dan begitu juga seterusnya. Oke. Oke. Dari hasil ini kita akan dapatkan formula yang mana formula itu bisa kita memprediksi seberapa banyak pengaruh pengalaman ini kepada omset seseorang karyawan. Yang mana setelah kita dapatkan formulanya, kita bisa memprediksi, oke, oke, setiap tahun pengalaman, oke, yang mereka dapatkan, berapa omset yang mereka dapatkan. Sehingga kita bisa memprediksi kalau karyawan satu omsetnya, oke, supaya naik umpamanya sampai 10 umpamanya, berapa tahun lagi mereka pengalaman yang mereka harus dapatkan. Sehingga omset mereka ataupun omset karyawan tersebut bisa naik. Nah, itulah diantaranya apa namanya tujuan daripada analisa regresi. Ya. Jadi untuk memprediksi dependent variable melalui independent variable setelah kita dapatkan data. Ya. Bisa difahami? Oke. Ataupun sederhananya mungkin saya akan share ini ya. Coba ini dimasukkan ke SPSS. Oke, ya. Saya akan share. Ya, lalu kita masukkan ke SPSS untuk kita analisa. Sehingga mungkin dengan prakteknya kita akan lebih memahami. Eh, Mana ini grup apa namanya? Coba komen di grup ya supaya bisa saya share datanya ini. Oke. So data saya sudah apa namanya share di dalam grup. Oke. Silakan masukkan ke SPSS. Input ke SPSS.
Izin bertanya, Dok. Untuk pengalaman dibuat value sesuai tahun ya, Dok? Yang mana? Untuk pengalaman diatur value-nya sesuai tahun. Enggak, dimasukin nomornya aja. Oh gitu. Ya terima kasih Pak Dokter. Ya. Sudah dimasukkan Pak Dokter Nah, datanya. sudah semua ya? Bentar. Sudah semua? Sudah Dok. Sudah Dok. Saya share punya saya. Oke. Yang pertama variabelnya apa? Pengalaman ya. Pengalaman. Oke. Yang kedua adalah Omset. omset. Oke ya. Ini omset penjualan ya. Omset. Ini pengalaman. Pengalaman. Oke. Selesai. Oke. Saya buka punya saya. Pada omset tadi. Ini pengalaman. Oke. Simple dulu ya. Ini ada 10 karyawan aja. Oke. Setelah itu omsetnya. Sama ya. Seperti ini ya. Sama Dok. Oke ya. Oke. So, untuk menganalisa, oke, linear regression. Oke, ya. Eh, sebelum itu supaya kita memahami ini, oke, kita ada pertanyaan seperti ini. Oke, ya. Ini penelitian, pertanyaan sedemikian. Oke, kita ingin memastikan apakah pengalaman, ya, maksudnya variabel pengalaman ini dapat memprediksi omset penjualan. Oke, omset penjualan. Oke, ataupun saya boldkan aja ya. Oke, oke. Mana independent variable?
ataupun mana variabel independen? Variabel independen. Independen pengalaman, Dok. Variabel independen pengalaman. Oke. Pengalaman. Oke. Apa variabel dependen? Tentunya offset ya. Offset. Oke. Ini penting. Kenapa? Karena offset dipengaruhi oleh pengalaman. Ya. Oke, kenapa saya jelaskan ini? Oke, karena ini penting ini. Oke, ya. Oke. Kenapa pengalaman independen? Karena pengalaman yang menentukan omset. Omset ditentukan oleh pengalaman. Nah, dengan kata lain, pengalaman dapat memprediksi omset. Oke. Nah, pertanyaan lagi, seberapa banyak omset pengaruhnya? Seberapa besar pengaruhnya? Pengaruhnya. Ini pertanyaan yang akan dijawab menggunakan apa? Menggunakan regresi. Ya. Jadi kalau saya menggunakan infografik, jadi seperti ini. Ini variabel, ini variabel dependen. Berarti di sini apa kalau dependen? Omset. Tentunya omset ada yang mempengaruhi. Oke. Apa yang mempengaruhi omset? Variabel ini. Ini apa? Pengalaman. Oke. Dan biasanya ketika dia mempengaruhi, maka garis yang seperti ini. Oke. Jadi eh, jadi pengalaman mempengaruhi omset. Oke, ya. Jadi ini hipotesisnya. Oke. Jadi kalau kita nulis hipotesis di mana? Apa yang harus kita tulis ini? Bisa dibantu. Pengalaman mempengaruhi omset. Oke. Tidak ada pengaruh pengalaman terhadap omset. Oke, ya. Oke. Sebelum ini kita banyak menggunakan HU ya ataupun H0. Oke ya. Karena mungkin perbedaan. Nah, mungkin sekarang kita bisa juga menggunakan alternatif. Oke ya. Oke, ya. Ataupun juga menggunakan H0. Nah, ini dua-duanya bisa. Oke. Berarti kita bagaimana membuat hipotesis di sini adalah pengalaman apa tidak Dan memiliki eh, dan memiliki tidak pengaruh. mempengaruhi Mempengaruhi
Tidak memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh. Tidak mempengaruhi. Ataupun Omset. tidak punya pengaruh, Tidak punya. punya pengaruh yang signifikan terhadap apa? Omset. 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 Ini HU yang kita kan. Ya. Jadi pengalaman tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap omset. Oke. Ataupun bisa dibalik. Oke. Omset tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sama. Ya. Oke. Jadi ini yang kita ingin analisa. Biasanya dalam penelitian seperti ini kita sudah buat asumsinya, kita buat permasalahannya, dan biasanya kita ada frameworknya. Frameworknya ini, saya contohkan, ini adalah framework yang yang ingin kita uji, bahwa pengalaman mempengaruhi omset. Ya. Nah, datanya tadi. Jadi kita harus punya data dari omset dan punya data dari pengalaman. Dan asumsi-asumsi yang telah dipresentasikan tadi, harus dipenuhi. Di antaranya harus datanya kontinu, terus harus berkaitan. Kalau ini X, ini Y, Y, ya. Dan begitu juga dia mesti terpenuhi homosidastisity-nya, ya. Dan dia mesti normal, datanya mesti normal. Itu pengaruh itulah asumsi yang harus kita penuhi ketika kita ingin menganalisa menggunakan regresi. Jadi ini pertanyaannya ini saya gedein. Ini hipotesisnya, dan ini frameworknya, jadi dan datanya kita sudah dapatkan yang ini, ya. So kita ingin menjawab ini, ya. Nah sekarang kita karena regresi, jadi yang kita pilih udah beda lagi, kalau kemarin deskriptif sudah, compare mean sudah, correlate sudah, di bawahnya lagi adalah korelasi. Oke? Bisa ngikutin? Dan kita pilih karena tadi apa? Linear. Oke, ya. Yang linear. Mana linear di sini? Kedua dokter dari atas. Di atas. Oh iya, yang ini. Ya. Oke. Jadi linear. Oke, kita klik. Seperti ini. Udah kelihatan ya? Dependent, independent. Nah, tadi kenapa ini penting saya iniin? Nah, ini. Karena ini akan menentukan di mana data dependennya, di mana data independennya. Makanya ini penting. Oke, balik sini lagi. Oke, dependent, independent. Oke. Nah, mana yang dependent? Omset. Omset. Oke. Mana yang independent? Pengalaman. Pengalaman. Oke. Karena ini linear, kita menggunakan ada metodenya di sini. Itu metodenya inter. Oke, yang lain kita nggak usah diapa-apain ya dulu. Oke ya.
Oke. Karena tadi diomongin tentang residual, kita pergi ke statistik, kita akan lihat estimate, oke, dan model fit, oke ya. Oke. Sudah ngikutin semua? Nah, yang ini kita mungkin gunakan case wise diagnostic 3 ini. Standard deviation-nya karena outliers, oke. Dia harus jauh dari outliers. Oke, ya. Oke, klik continue. Oke. Terus klik lagi plot. Oke. Kita ingin tahu plot tadi itu kan yang ditunjukkan oleh yang mempresentasikan tadi itu ada plotnya kan. Ya. Oke, ada XY-nya kita ingin lihat. Oke. Yang ini masukkan ke yang ini, yang nomor 2 ya. Ini masukkan ke Y. Yang ini masukkan ke X. Kita bisa melihat normal probability plotnya. Kita bisa klik di sini. Oke. Dok, izin bertanya, Ya. itu untuk menentukan yang Y sama X-nya, bagaimana ya? Kan itu sama tulisannya. Apa Nggak secara sama. acak aja? Nggak sama. Yang mana yang sama? Ya, itu dependen. Tadi kan dokter masukin yang ke Y sama ke X-nya. Yang 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 Y-nya tadi di baris kedua. Yang Ya, X-nya yang pertama. kita kan sudah tentukan mana yang dependent, mana yang independent. Ini untuk mengukur linear progressionnya, plotnya. Yang Z ini ke X, yang ini ke Y. Ternyata, oh iya, iya betul. Yang mana yang Dokter, nggak dipahami yang mana? izin bertanya dok, apa ada Ya, kode khusus dok untuk memasukkan X atau Z-nya ini? X atau Y-nya ini ada kode khusus nggak dok? Apa R, apa ini ada singkatan atau apa ini, apa ini dok? Iya, itu dok. ya Maksudnya ini itu ini dok. apa namanya? Ini residual kalau nggak salah ya. Saya juga apa nggak ingat juga. Ini tentang residualnya. Oke ya. Yang ini tentang apa ya? Pet ini. Cuma residual ini kita taruh di Y. Ya. Mungkin ini yang diingat dulu ya. Ya, ya. Yang ini saya nggak begitu apa namanya lupa. Udah. Ya, ya. Ya, makanya saya ingat apa namanya residual kita masukkan ke Y. Oke. Lepas itu yang Z prit ini masukkan ke X. Ini untuk mengetahui plotnya. Dia mesti linear kan tadi? Sama dengan ketika kita menggunakan korelasi. Ya, kita ada plotnya. Ya, Jadi itu udah pasti ya dok, kalau yang eh, residual yang ke Y, ya, yang ya, ya. Ya. baik. Terima kasih dok. Hmm. Dok, izin bertanya lagi. Tadi Ya. kita memasukkan 2, ini kok munculnya banyak ya dok, sampai SDR ke bawah ada 1, 2, 3, sampai 1 sampai 6 ya dok, Yang dependennya mana ya dok. ininya? Iya itu kok banyak ya. Oh iya, iya, iya. Iya, ini untuk ngukur yang nanti kalau udah advance gitu. Nah, ini yang simple dulu, yang simple dulu. Nanti kalau
saya ngasih yang semuanya ini nanti ini. Apa regresi ini banyak, ada regresi standar, ada hierarchical regressions nanti kayak ya. Saya ingin memahamkan dulu yang basic dulu. Yang Itu basic ini berarti ada apa? kode Yang khusus ya asas dok. dulu. Ini Hah? ada kode khusus ya dok ya. Ada kode khusus ya dok ini ya. Iya ya. Berarti kode khusus ya, bukan sembarang data. Oke. Iya, iya. Terima kasih dokter. Ini mungkin dicatat aja ini supaya untuk ngejelasinnya itu agak ini. Saya ingin Anda itu apa namanya tahu konsepnya dulu, konsep dasarnya. Ya, ya. Ya, karena ini agak jerimet juga memang karena memprediksi kan. Ya, ya. Oke, sudah semua? Mudah-mudahan ketika ada hasilnya nanti bisa akan lebih dipahami. Mungkin sekarang mungkin pemahamannya mungkin separuh nggak ada masalah. Ya. Tapi nanti ketika hasilnya sudah, oh ini maksudnya gitu. Ya, ya. Ketinggalan, Ada mau nanya lagi? ketinggalan doang kata tadi dari udah minta statistik lagi. Bu Ica putus-putus. Bu Dari Marisa, mana kali putus-putus. ya? Putus-putus Bu Itu Marisa. dari statistik terus chat apa lagi ya? Nggak begitu jelas. Nanya gimana pertanyaannya? Ulangi Bu Ica. Ini dok, tadi dari statistik itu kemana lagi ya dok? Soalnya tadi ketinggalan di bagian statistiknya. Ke plot. Jadi di statistik nggak ada yang perlu diklik ya dok? Yang di statistik pastikan ada estimate, ada model fit, ada case wise diagnostik. Sebentar dok, lagi dicatat sama Bu Ica. Silakan. Pak dokter, maaf, itu yang di outlier outside itu memang defaultnya 3 atau ditentukan sama apa dok pada saat nanti kita gunakan? Tiga. Standard deviation itu kan melihatnya kita 3. 1, 2, 3. Standard deviation. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi yang masih mau nanya? Sebentar dok, baru ngikutin yang sama Bu Ica. Silakan. Hmm. Oke, yang ini baru saya ingat ini. Tadi yang ingin nanya yang plot ya. Bentar dulu, statistik udah? Hmm? Belum. Ya, Sudah di plot. Oke. Plot ada yang nanya tadi. Oke ya. Ini residual ya, residual. Oke. Z-nya ini maksudnya standardized residual. Resid ini disingkat ya. Kalau ini terlalu ini nanti. Berarti standardized residual. Nah, oke ya. Kalau yang ini PRED ini standardized, Z ini standardized. Yang PRED ini adalah probability. Oke ya. Jadi kita ingin tahu apa namanya probability plotnya. Oke. Dan ada yang nanya tadi apa maksud singkatannya ini.
Ini makanya Dokter, izin ini lagi, ada itu kalau memasukkannya terbalik boleh nggak dok? Atau memang harus sesuai dengan eh, resid itu di Y atau ya Z resip spread itu di mestinya X? di supaya Harus apa boleh terbalik. supaya ininya nggak kebalik gitu. Bacanya itu supaya enak. Kebalik nggak ada apa-apa. Pokoknya tapi kita harus kembali juga ininya memaknainya. Terima kasih dokter. Oke. Maaf dok, tadi yang ke statistik terus estimate, case-wise langsung continue ya? Iya. Atau saya ulang lagi ya. Ini memang agak ini agak apa? eh, Makanya saya mulai dari dasar ini karena nanti ada regresi multiple regression, regresi berganda. Saya mau memahamkan yang liniernya aja, yang satu aja ini dulu, oke? Jadi ada satu independen, ada satu dependen, oke? Yang tadi ini, karena ini agak kompleks nanti kalau saya nggak jelasin sekarang. Oke, jadi ada dua variabel, yang mana variabel satu mempengaruhi variabel yang lain. Oke, tentunya mesti ada tadi konsep independen dengan dependen. Dependennya offset, independennya pengalaman. Ya, dan ini yang akan kita jawab. Apakah pengalaman dapat memprediksi offset penjualan yang ini? Apakah ini mempengaruhi ini? Gitu. Kita buat hipotesis pengalaman tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap offset. Ini yang akan kita tes. Apakah kita terima ataupun tolak ini. Nah, kita ada dapat data. Harus dimaklumi ya kalau suara saya agak berubah ya, soalnya hidung mulai sumbat ini. Jadi Lagi flu ya kita dok. punya 8 oke, responden. Oke, ya. Oke, 8 responden. Oke. Caranya kita menganalisa, kita ke regresi, karena regresi linear maka nomor 2. Oke. Nah, kita sudah tahu tadi kan dependen dengan independennya. Oke. Dependennya yang mana? Omset. Omset yang dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi independen? Yaitu Pengalaman independen. pengalaman. Oke, udah clear yang ini ya. Maka kita ke statistik. Di statistik kita klik model fit, estimate dengan case wise diagnostik. Ya, biar seperti itu. Ya, ini untuk melihat kalau ada outliers. Udah? Kita klik oke. Kita klik plot. Oke. Diasumsi mesti normal. Oke, maka kita lihat probability-nya. Ini probability-nya kita masukkan ini. Oke, di X dibalik. Oke, yang residualnya di Y. Oke, kita ingin tahu probability plotnya. Ini spread ini adalah sebenarnya probability apa namanya standardized probability. Oke, udah selesai? Oke, kalau selesai kita klik OK. Oke, banyak kan?
Padahal datanya dikit yang kita ini udah banyak. Kayaknya harus oke ya. Oke, bagaimana kita membacanya ini? Oke, kita ada 4, bukan 4, 5 tabel ya. Oke, tapi kita ada sesuatu yang kita fokus nanti. Fokus di mananya. Oke ya. Oke. Yang pertama adalah variabel enter karena nanti ini juga penting. Tapi untuk apa namanya latihan untuk hari ini cuma untuk pengetahuan aja bahwa yang kita masukkan tadi metodenya enter ya. Itu aja. Yang kita tahu dari ini apa? Oh ya, enter yang kita masukkan. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ada 3 tabel yang harus kita ketahui ini. Oke ya. Namun sebelum itu kita ke bawah dulu. Oke. Linear enggak? Linear. Nah, linear. Oke, kan udah tahu. Kemarin kan kita sudah biasa dengan ini. Oke ya. Nah, ini yang kita sebut dengan residual. Oke. Oke. Residual. Oke, omsetnya oke tidak ada apa namanya? Lebih daripada 3 tadi. Oke. Oke. Jadi masih di apa namanya? Tidak ada outliers. Oke, yang kalau ada outlier di sini akan dijelaskan. Ya, ini enggak ada outlier, bersih ya. Ya, ini 1, ini apa? Standard deviation 1, ini standard deviation 2. Ini yang minus sampai ke sini. Jadi tidak sampai 3 lebih. Oke. Yang Pak siapa namanya tuh? Pak Ahmad Fairuz tadi nanya kok 3 ini. Nah, oke, kita memang 3 kan? Oke. Lebih dari 3 itu sudah outliers. Ya. Jadi oke ini semua. Jadi apa namanya asumsinya terpenuhi. Nah, balik lagi ke yang ini. Oke ya. Yang pertama yang kita lihat adalah R ataupun R. Masih ingat nggak R kemarin? Korelasi kita masih menggunakan R kan ya? Oke ya. Oke. Jadi kita lihat dari sini bahwa korelasinya itu tinggi. Oke. 5 ke atas, 6 ke atas termasuk korelasinya tinggi. Jadi R-nya ini antara apa namanya pengalaman dengan omset ini korelasinya 67. Ya, ataupun 0,670. Kalau dipresentasikan menjadi berapa ini? Kali 100. Jadi berapa? 67. 67. Jadi pengaruhnya pengalaman itu hampir 70% dipengaruhi oleh pengalaman. Itu maksudnya. Jadi offset itu dipengaruhi oleh pengalaman sekitar 67%. Jadi tinggi. Ya. Jadi mungkin pengalaman cara jualnya, cara ngomongnya ke orang gitu. Jadi orang suka untuk beli produknya, gitu maksudnya. Jadi 67. Ya. Oke. Ini ANOVA adalah modelnya. Oke. Model yang mungkin kita akan signifikan tidak. Ini familiar kan dengan tabel ANOVA ini? Ada F, ada signifikan. Ini signifikan nggak? Signifikan. Jadi signifikan. Nanti apa namanya ngelaporkannya, ini yang harus kita ketahui bahwa signifikan pengaruhnya. Oke. Seberapa besar koefisiennya ini? Kita ngelihat di konstan. Oke. Konstan. Oke, ini ada konstan, ada beta unstandardized. Oke, yang B ini adalah beta, ini ada pengalaman. Ini omsetnya, ini pengalamannya.
Oke. Nah, oke. Kalau mungkin kita lihat tambah di sini, apabila, oke, supaya apabila pengalaman karyawan 3,5 tahun, berapa omset yang akan didapat? Gimana jawabnya ini? Ya. Oke, kita ngelaporkan dulu caranya yang pertama. Kita copy yang ini. Oke. Modelnya ini. Oke. Satu, saya copy semua dulu. Ada 3 ini. Oh, sorry. Koefisien. Oke. Kita akan masukkan di sini untuk menjawab ini. Oke. Yang pertama. Oke. Oke. Ini saya sudah ada di sini. Oke. Saya tinggal ngelaporkan aja. Oke. Oke. Ini summary-nya tadi. Oke ya. Jadi yang harus dilihat ini, ya, saya kira kalau yang ANOVA ini sudah terbiasa, oke ya. Nah, maka ini yang akan kita dapatkan, oke ya. Oke. Kita buat baru lagi. Ini belum. Ini jangan lupa tabel 1 tentang model. Oke. Jadi di sini hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi omset jualan secara signifikan sebesar R-nya di mana? Ini. Ya, berarti 67%. Nah, untuk mengetahui formula, maka kita perlukan satu tabel lagi. Oke, supaya ini rujukannya ini di mana gitu. Soalnya nggak ada di sini. Maka itulah pentingnya tabel ANOVA tadi. Oke, maka kita masukkan tabel ANOVA. Hmm. Oke, ini saya kasih sedikit. Oke.
Oke, ini jangan lupa kasih tabel juga. Ini tabel 2, ini tabel ANOVA. Oke, jadi yang pertama, hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi omset jualan secara signifikan sebesar yang ini. Dari mana kita dapatkan? Ini dari tabel yang pertama. Oke, saya kasih rujukan sebagaimana pada tabel 1. Oke. Mana signifikannya? Nah, ini. Tapi di sini nggak ada. Mesti ngerujuk kepada tabel ANOVA. Di mana F sama dengan 1 dengan 6. Di mana 1 dengan 6? Ini. Kita degree of freedom 1 dengan 6, koma. Karena yang kita kaji, variabelnya ada 2 kan? Ada pengalaman dan ada omset. Oke, berarti 1,6 sama dengan ini 12,162. Signifikan nggak? Signifikan, berarti lebih kecil daripada 0,05. Jadi dengan kata lain, bahwa pengalaman mempunyai pengaruh. Oke, ya. Oke, mempunyai pengaruh. Oke, yang signifikan terhadap omsetnya. Oke, ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk P-nya 0,013. Iya, P-nya lebih kecil daripada 0,05. Oh, Berapa? oh iya, betul. Ini 0,013 ini. Ini Oh lebih iya, iya. kecil kan? Iya. Saya letakkan di sini dalam kurung. Oh, iya. Terima kasih, Dok. Oke. Nah, sekarang mungkin Anda masih nanya seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini belum kejawab ini. Oke. Ini akan kejawab dari tabel yang ketiga tadi. Oke, kita masukkan tabelnya. Nah, yang ini, yang koefisien ini. Oke. Nah, koefisien ini untuk apa sebenarnya? Oke. Oke. Ini untuk, oke, jangan lupa dulu tabel 3. Oke ya. Dulu kelas Yoga. Oke. Untuk apa? Untuk mengetahui ini. Kan ada pertanyaan ini. Seberapa besar? Tentunya kalau ingin tahu seberapa besar, kita harus tahu formula regresinya. Oke ya. Ada formula regresi yang mana kita tidak dapatkan kecuali kita punya tabel koefisien ini. Oke ya. Jadi formula regresinya berapa? Oke ya. Ataupun kita sebut dengan model regresi. Oke. Adalah omset. Oke, sama dengan omsetnya berapa?
3,25 tambah pengalaman, tambah 1,25. Ini formulanya di mana? Kita fokus kepada ini. Jadi omset ini formulanya adalah, equationnya adalah 3,25 tambah 1,25. Ini pengalaman, oke. Ini omsetnya secara konstan, oke ya. Sekarang pertanyaannya tadi, kalau setelah kita tahu modelnya, maka kita bisa menjawab ini. Kira-kira berapa? Bisa dikalkulasi. Ini pengalaman ya. Ini pengalaman. Kalau pengalaman karyawan 3,5 tahun, berapa omset yang akan didapat? Ini pengalaman 7,625. Berapa? 7,625. 625. Iya, betul. Maaf dok, itu harusnya setelah 1,25 mungkin dikasih variabel X kali ya, karena X itu merujuk nanti ke pengganti apa pengalamannya ya, Iya, iya ini. Ya, mungkin biar kita, pengali gitu ya, pengali. ya, ini kalau ini kita pengalaman lah ya. Sebenarnya kalau kita sudah tahu ininya, kita tahu bahwa yang pertama ini adalah konstan, yang ini dan ini pengalamannya. Ya, ya. Kalau Anda mungkin lebih ini, ya bisa dikasih X-nya. Ya, ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Oke. Dari mana kita dapatkan? Dari formula ini. Bagaimana formula ini dapatkan? Ya dari koefisien. Oke. Nah, itu. Nah, ini regresi sederhana ya. Ini yang basic ini yang asas ya. Kalau ini paham, insya Allah untuk minggu depan saya akan membahas tentang yang berganda. Itu agak agak apa namanya lebih apa namanya rumit ya. Cuma kalau yang ini paham, insya Allah untuk apa regresi berganda juga bisa dipahami, insya Allah. Ada pertanyaan? Bisa ngikuti nggak? Kalau ada undang-undang, sila dipersilahkan untuk nanya, oke? Sehingga yang ini difahami betul, karena ini asas ataupun dasar daripada regresi. Dokter izin bertanya. Ya. Mungkin kalau atas biasanya udah di table ya, Dok. Tapi Ya, ini yang model regresi, izin dibocorkan dong, Dok, dari mana dapatnya Pak Ahmad Pairus bisa 7,625. Kan ditambah ini, jika ditambah aja baru 4,5. Itu dari mana ya dapat ya 7,625 seperti itu ini. aja, Dokter. Penasaran. Berarti diapain kalau seperti ini? Masa formula matematika nggak tahu yang ini? Dikali Ya, Dikali dulu dikali. 1,25. Ya, 3,5 dikali 1,25. iya. 3,5 dikali 1,25. Ditambah 2,325. Oh gitu. Nah, coba kita apa bareng-bareng ini 3, betul nggak Pak Ahmad ini? Saya sih percaya aja sama Pak Ahmad. 3,25 tambah 1,25 kali 3,5. Sama dengan? Betul Pak Ahmad, betul.
Nah, gitu formulanya Bu Linda ya. Terima kasih Pak Dokter, Pak Ahmad. Oke, ya. Nanti kalau variabelnya agak banyak, maka pengalamannya ini juga akan nambah nanti ini. Ya, mungkin itu untuk berikutnya ya. Oke, ya. Oke. Ada yang mau nanya? Oke, mungkin kalau saya nanya sekarang, coba dijawab ini. Kalau pengalamannya cuma 2 tahun, dapat berapa omsetnya? 5,75. 5. Yang lain? Betul nggak? Sama dok, 5,75. 75. Ya sama. Kalau 4 tahun? 8,25. 8,25. 4 tahun 8. 8,25. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memprediksi kalau penjualan saya ingin tambah sekitar berapalah gitu ya. Oke, saya ingin nambah 8 lagi gitu kan. 8 sampai 9, maka saya harus cari orang yang berpengalaman 4 tahun. Ataupun kalau mungkin saya dapat karyawan baru, Anda berapa pengalamannya? Saya 3 tahun, Pak. Kira-kira omset saya akan naik berapa kalau 3 tahun? Hah? Dok, 7. 7. 7. Nah, sementara saya ingin naikkan 8, apa namanya, 8 ke atas. Saya bilang minta maaf, oke, Anda pengalaman Anda kurang, oke, karena tidak akan membantu banyak kepada perusahaan saya. Saya cari yang 4 Lebih sampai oke. 5 tahun. Nah, oke, makanya mungkin ketika kita ingin dapatkan karyawan untuk menunjang kinerja perusahaan saya, mungkin ketika saya buat pengumuman untuk dapatkan ini, maka di antara syaratnya harus punya pengalaman 4 tahun. iya 4 tahun ke atas. Nah, kenapa? Karena itu dari prediksi kalkulasi statistik saya seperti itu gitu. Jadi bisa dipahami ya. Sama juga nanti ini untuk ini penjualan, untuk nilai, untuk macam-macam bisa kita ya. Prediksi kita bisa kalkulasi menggunakan regresi ini. Ini kalau satu variabel. Kalau banyak variabel maka kita dalam ekonomi ini sangat ini sekali gitu. Kita bisa memprediksi hasil penjualan kita gitu ya ketika kita sudah dapatkan data tadi. Gitu. Jadi kita sudah tahu formulanya seperti ini. Ada pertanyaan? Saya kira difahami ya. Karena ini asas ini. Basic. Ya. Jadi mungkin untuk multiple regressionnya ataupun regresi bergandanya mungkin akan lebih mudah sebenarnya. Kalau yang
asasnya bisa difahami, insya Allah. Oke. Dan itu mungkin topik terakhir ya, oke, untuk statistik di kelas ini, ya. Oke. Dan banyak lagi sebenarnya statistik yang agak advance gitu kan. Cuma ini adalah untuk level master ini ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham dok. Insya Allah dok. Ya, alhamdulillah kalau paham ya, ya. Oke. Jadi untuk minggu berikutnya tentang multiple regression ya. Ada berapa grup lagi yang belum mempresentasikan? Terakhir besok, Prof. No. Multiple regresi. Multiple regresi ya. Oke, ya. Terakhir, Jadi kelompok terakhir. ya terakhir ya, mungkin kita akan fokuskan energi kita ke multiple regression itu, dan mungkin saya akan kasih sedikit tugas ya. Nanti saya jelaskan dulu, nanti mungkin kita akan kasih data untuk dianalisa. Oke. Nah, dan kita mungkin reserve untuk multiple regression ya. Sekarang pahami dulu tentang regresi sederhana ini, ya, yang mana cuma dua variabel. Yang pertama adalah dependent, yang kedua adalah independent. Oke, jadi independennya cuma satu. Nanti ketika regresi berganda, maka independennya akan lebih daripada satu. Ya, ya. Dan kita ada beberapa analisa regresi. Kita ada standar regresi, ada hierarchical regresi. Hierarki itu berperingkat. Oke. Mungkin saya analogikan seperti ini. Tentunya yang mempengaruhi omset kan bukan pengalaman aja kan. Ya, mungkin tempat jualannya di mana juga mempengaruhi kan. Kalau dia pengalaman terus jualnya di dalam hutan gitu, nggak ada yang beli kan. Oke ya. Jadi mungkin ada pengaruh lain. Oke ya. Nah, taruhlah omset itu dipengaruhi oleh pengalaman dan juga lokasi juga mempengaruhi. Oke ya. Oke, ya. Mungkin ketika kita run regresi bisa ketahuan bahwa pengalaman dengan lokasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap omsetnya. Kayak bisa jadi apabila kita analisa satu-satu, bisa aja di antara pengalaman dengan lokasi ini juga tidak signifikan apabila kita analisa satu persatu. Ya. Nah, itu kita menggunakan hierarchical regression ataupun regresi yang berperingkat. Kalau ditambah ini naik enggak gitu kan. Pengalaman, dan lokasi dan apa lagi gitu kan. Jadi itulah yang akan kita bahas pada multiple regression nanti gitu kan. Tapi tentunya kita akan mendengar presentasi dari grup terakhir ya. Bu Marisa, ada berapa kelas lagi Bu Marisa? Putus-putus Bu Marisa. Satu kelas lagi, Prof. Hah?
Kelas apa juga? Satu kelompok. Waktunya dok. Ya, maksudnya ada berapa pertemuan lagi? Pertemuan ini sampai tanggal Oh, kalian Sekarang udah tanggal 20, dokter. 2, 3 lagi. Tiga pertemuan. Oh, ada 3 pertemuan lagi. Tapi yang ketiganya UAS. Ya, tapi yang ketiga adalah UAS. UAS nggak boleh dihitung sebagai pertemuan kelas ya. 2 lagi, dokter. Berarti 2 lagi ya. Oke, berarti minggu depan kita akan multiple regression. Setelah itu mungkin kita akan wrap up lah ya. Oke. Untuk persiapan untuk UAS. Oke. Maaf, dokter, minggu depan itu jadwalnya seperti ini atau kembali lagi seperti semula? Kalau bisa hari ini bagus lah ya. Cuma mungkin jangan pas jam 1 ya, mungkin jam 1.15 gitu kayak, ataupun jam 1.20 gitu paling lambat lah ya. Kita sudah libur sekolahnya, dok. Jadi kalau libur bisa maksudnya pagi. di mana Bisa nggak ada alasan? Oh, pagi saya ada kelas dengan program S3. Ada kelas dengan Jumat aja, Prof. Jumat aja ya. 15. Ya mungkin kita bisa, bagi saya kan pas 1 hari lah, pagi tadi ada, terus sore ada, jadi besok betul-betul libur saya. Oke. Berarti jam 1.20 ya, dok? Ya 1.20 ya, 1.15, 1.20 ya, oke ya. Dan kita berakhir dengan 3:30 ya. Iya. Ya. Oke. So ada pertanyaan? Saya akan kasih tugas nanti untuk regresi sederhana dengan regresi yang berganda mungkin untuk next class, oke? Supaya sekarang ini biar memahami dulu tentang regresi sederhana ini, oke? Ya. Kalau ini bisa difahami, mohon dibaca kembali, oke? Dipraktikkan kembali, karena pada pertemuan berikutnya kita akan meneruskan, oke? Tentang regresi ini, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan? Yang saya kira nggak ada ya. Semua paham ya? Semua ngikutin ya? Iya. Alhamdulillah, dok. Alhamdulillah. Kalau sudah ini mungkin saya akan tutup aja kelas ini, oke ya. Oke, kita akan berjumpa kembali pada minggu berikutnya di waktu yang sama, 1.15 ataupun 1.20 ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat kepada kita semua. Dan kita akhiri kelas kita dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.